Ini hari raya Texas, kami menghormat pengembangan bidang tentang dan para ustadz kita. Saya izin menampilkan pertunjukan meninggalkan oleh sesungguhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka, saudara-saudara rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangan tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang kata mereka dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang kata mereka dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya. Dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung telah menunjukkan suatu pertahanan yang tidak bisa jebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semua yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya hasil kemenangan akan jatuh ke tangan kita, sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percaya saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kira Syafi Sandi dari kelas 3 akan menceritakan tentang pemahaman wanita dalam bidang pos nasional, yaitu Ruhana Siti Ruhana atau akad dipanggil Harap Kudus merupakan wanita kelahiran Sumatera, tepatnya di Portugal pada tanggal 20 Desember 1884. Ruhana adalah putri dari Muhammad Rashid Maharaja. Ruhana adalah putri dari Muhammad Rashid Maharaja yang juga seorang jurnalis dan pernah menjabat sebagai kepala jaksa di pemerintahan Hindia Belanda. Ruhana Kudus adalah kakak tiri dari Sultan Syahrir, Perdana Menteri Indonesia yang pertama. Ia juga merupakan sepupu dari Kiai Haji Abu Salim. Ayah Ruhana sering membawakan buku, majalah, dan bahan bacaan lainnya untuk dibawa pulang, sehingga Ruhana dapat membaca buku tersebut. Ruhana kecil gemar membaca buku, majalah, dan surat kabar anak-anak, lalu membagikannya ke orang-orang yang sedang berkumpul. Kebiasaannya itu membuat banyak orang kagum, karena pada masa itu tidak ada satupun anak perempuan yang pandai membaca dan menulis dalam 3 aksara, yaitu Latin, Arab, dan Arab Melayu. Tekad Ruhana untuk mengangkat derajat dan martabat perempuan sudah muncul sejak ia kecil. Dengan kecerdasan dan kelihayannya membaca dan menulis, jalan perjuangannya. Ia mula-mula menulis di surat kabar poetry Hindia, orang perempuan pertama di Batavia. Namun, keluhan itu kemudian dibedel oleh pemerintah kolonial. Tapi Ruhana tak berhenti begitu saja. Kepada suaminya Abdul Kudus, ia menyampaikan bahwa sekolah yang ia dirikan tidak akan cukup berpengaruh untuk mengangkat nasib perempuan dalam jangkauan yang lebih. Suatu hari, Ruhana berkata pada suaminya, "Kalaupun hanya mengerjai dan bertambah kenal hanya mengerti saya saja. Saya ingin sekali berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan kaum perempuan di daerah lain sehingga bisa membantu banyak lagi." Setelah berdiskusi dengan suaminya, Ruhana menemui pemimpin redaksi Utusan Melayu, Datuk Sultan Maharaja. Dalam suratnya, ia meminta agar diberi ruang bagi perempuan untuk menyampaikan pikiran. Di dalam surat itu, Maharaja tersentuh dan mendatangi Portugal. Dan jasa dan pergerakan Ruhana dari sekaligus dapat nyata bagi perkembangan gerakan emansipasi perempuan. Dengan tulisan-tulisannya, Ruhana membakar semangat para perempuan untuk lebih kuat dan maju. Saya, Ruhana
Indonesia pada 17 Agustus 1972 di Jakarta, tepat pada Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-27. Jasanya dipersembahkan di Taman Pemakaman Umum Karet kita. Pada 8 November 2019, Rohana ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo berdasarkan keputusan Dewan Ketua, tanda jasa dan tanda kehormatan. Sekian dari saya harap dari cerita saya tadi dan meningkatkan semangat para penulis bangsa. Merdeka! Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita semuanya kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah meminta supaya kita datang kepada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah meminta supaya kita datang kepada mereka itu dengan membawa bendera merah putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan suatu pertama yang tidak dapat dijebol. Telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana hanya karena taktik yang tak dari mata mereka. Saudara-saudara kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tentangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban pemuda yang ada di Indonesia ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hai tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita membawa bendera merah putih untuk takut kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu, dan kita tidak melakukan itu. Pagi. Hari ini izinkan saya menceritakan kisah seorang pahlawan wanita dari Jawa Tengah yang keberaniannya melebihi usia dan zamannya. Beliau adalah Nyi Ageng Serang. Nyi Ageng Serang lahir pada tahun 1752 dengan nama Raden Ajeng Kustia Hulaningsih Retno Edi. Beliau terlahir dalam keluarga bangsawan di Serang, Jawa Tengah. Ayahnya adalah Pangeran Natapraja, seorang penguasa di daerah tersebut. Sejak kecil, Nyi Ageng sering diajarkan nilai-nilai kepemimpinan, bela diri, dan bertanggung jawab untuk melindungi rakyatnya. Ayahnya sering berkata, rakyat adalah keluarga kita yang harus kita jaga. Seiring waktu, Nyi Ageng mulai tumbuh menjadi wanita yang tangguh dan pemberani. Ketika ayahnya wafat, Nyi Ageng mewarisi tugas besar, yaitu mengambil alih komando dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda. Bayangkan, seorang wanita di usia tersebut mengambil alih komando dan memimpin rakyatnya dalam perjuangan. Meskipun usianya sudah tak muda lagi, tetapi semangatnya tak pernah padam. Pada tahun 1752, Nyi Ageng Serang, ketika Perang Jawa berkobar, Nyi Ageng Serang bergabung dengan pasukan Pangeran Diponegoro. Bersama pasukan kecilnya itu, Nyi Ageng sering melancarkan serangan tak
juga pada malahannya menggunakan taktik gerilya sehingga membuat para Belanda kewalahan. Dan dengan kecerdasannya, Ki Ageng dan pasukannya sering melancarkan beberapa serangan. Yang pertama yaitu menyerang pos-pos Belanda, menyerbu musuh secara tiba-tiba, bahkan dia berhasil kabur sebelum lawan sempat membalas. Seringkali Belanda kebingungan dan berkata, "Siapa perempuan pemberani ini?" Perjuangan tak mudah. Taktik gerilya menuntut fisik yang kuat. Akhirnya, dengan tubuh Ki Ageng Serang yang sudah kelelahan, Ki Ageng Serang tidak pernah berhenti dan terus berjuang. Ki Ageng sering berkata kepada pasukannya, "Perjuangan ini bukan hanya untuk kita saja, tetapi untuk anak cucu kita kelak. Ingat, perjuangan ini bukan hanya untuk kita saja, tetapi untuk anak cucu kita kelak." Akhirnya, pada tahun 1752, Ki Ageng Serang wafat di dalam perjuangan di usia 76 tahun. Beliau wafat karena luka-luka yang tak kunjung sembuh dan kondisi fisik yang mulai semakin melemah. Meskipun Ki Ageng Serang wafat, tetapi semangatnya tetap hidup. Beliau adalah bukti bahwa cinta pada tanah air bisa menjadikan seseorang menjadi pemberani, bahkan dalam menghadapi maut sekalipun. Sekian cerita yang dapat saya. Nama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat mencari kain putih menjadi merah dan putih. Dan kita, saudara-saudara rakyat jelata di seluruh rakyat Indonesia dan juga rakyat penduduk kota Surabaya, kita tahu bahwa tentara Inggris telah mengancam kita dan kita harus melawan. Ingat semboyan kita, merdeka atau mati. Kalian tahu nggak sih siapa itu Cut Nyak-Dien? Nyak-Dien adalah pahlawan nasional dari Aceh. Ia dilahirkan dari keluarga yang agama di Aceh Besar pada 12 Mei 1848. Pada masa kecil, Cut Nyak-Dien dibunuh sebagai gadis cantik. Kecantikan itu semakin meningkat saat dikenal psikologi dalam bidang pendidikan ulama. Pada tahun 1893, saat itu Cut Nyak-Dien berusia 12 tahun, ia dijodohkan dengan Teuku Ibrahim Lambar. Suaminya adalah pemuda yang alasannya lulus dan beragama. Cut Nyak-Dien dan Teuku Umar menikah dan memiliki buah hati seorang perempuan Cut Lambar. Secara Ageng mencatatkan bahwa Teuku Ibrahim berjuang melawan kolonial Belanda. Teuku Ibrahim seringkali meninggalkan Cut Nyak-Dien dan anaknya karena melakukan tugas mulia yaitu berjuang melawan kolonial Belanda. Berbulan-bulan setelah meninggalkan Padang, Teuku Ibrahim datang untuk mengirimkan perintah mengungsi dan mencari perlindungan di tempat yang aman. Atas seruan dari suaminya itu, Cut Nyak-Dien bersama penduduk lainnya kemudian meninggalkan daerah Padang pada 29 Desember 1875. Waktu demi waktu berlalu, kabar duka menimpa Cut Nyak-Dien pada 29 Juni 1878. Ibrahim Lambar. Selepas kematian Teuku Ibrahim, Cut Nyak-Dien menikah lagi dengan Teuku Umar, seorang pejuang Aceh. Bukan hanya dikaitkan dengan tali pernikahan saja, tetapi keduanya bersatu untuk melawan penjajah Belanda. Waktu demi waktu berlalu, Teuku Umar gugur dalam medan perang di Maulabar. Suami kedua Cut Nyak-Dien itu meninggal karena etikat penyenangannya itu telah diketahui oleh pasukan Belanda sejak awal. Walaupun orang-orang yang di sana telah meninggalkannya, Cut Nyak-Dien masih melanjutkan pertempurannya selama 6 tahun. Ia bergerilya dari satu wilayah. Dalam waktu itu, ia bersama rakyat dan pejuang lainnya dihadapkan dengan kesulitan hidup, seperti
kemerdekaan, warisan makanan, uang, dan pasukan senjata. Dan dunia ini meninggal pada 5 November 1998 karena usianya yang sudah tua dan kondisinya yang sangat sakit. Setelah itu, ia dimakamkan di daerah pengasingannya yang di Sumedang. Sebelum saya tutup sekali pada siang ini, izinkan saya memberitahu sedikit saja. Ibu dan bibi memasak lele. Ayah dan kakak makan jamu rebus. Wahai guruku yang baik dan cakep, boleh dong beri saya juara 1? Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka. Saudara-saudara rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semua telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyuruh kita untuk menyerahkan senjata yang direbut dari tentara Jepang. Mereka telah meminta agar kita datang kepada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah meminta supaya kita semua datang kepada mereka itu dengan membawa bendera putih dan menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lapau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari pemuda-pemuda yang berasal dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya. Dengan pasukan-pasukannya yang berdiri sendiri telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya itu adalah benar-benar rakyat yang ingin merdeka. Dan untuk itu, saudara-saudara, untuk kita harus lebih daripada tidak merdeka, supaya kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya dunia yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Untung Surapati adalah salah satu pahlawan yang bersejarah di Nusantara. Beliau lahir di Pulau Dewata Bali pada tahun 1660. Nama asli beliau adalah Sura Abiraji. Ayah beliau bernama Suradibolo dan pasangan beliau bernama Raden Ayu Gusti Kusumo. Beliau juga pernah menjadi sebagai bupati kelima di kota Pasuruan. Nama Untung diberikan kepada beliau karena saat menjadi budak VOC, beliaulah yang paling banyak membawa keberuntungan. Di sini ada yang tahu salah satu perjuangan dari Untung Surapati? Nah, salah satu perjuangan dari Untung Surapati adalah beliau pernah menjadi pemimpin dalam pemberontakan melawan perusahaan Hindia Belanda. Tujuan dari perjuangan ini yaitu untuk membebaskan Jawa dari kolonialisme Belanda. Sikapnya sangatlah tangguh dan kemauannya sangatlah tinggi, kemauannya untuk dijadikan simbol sebagai perlawanan dalam melawan VOC dan bertujuan untuk menginspirasi generasi muda. Dan akhirnya beliau wafat di tanggal 5 Desember tahun 1906 di Bangil, Mataram. Merdeka! 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 Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara yang berbahagia, mengawali amanat ini, marilah kita berseraya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa atas segala limpahan karunia, sehingga kita semua seluruh bangsa Indonesia dimanapun berada dapat kembali memperingati Hari Pahlawan 10 November 2024. Peringatan Hari Pahlawan tahun ini memiliki makna khusus karena bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-70. Suatu usia kemerdekaan yang cukup matang untuk ukuran sebagai bangsa yang dewasa dalam
Saudara-saudara yang berbahagia, peringatan Hari Pahlawan dapat dijadikan sebagai cermin atau refleksi tentang pengorbanan, keteladanan, dan keteguhan untuk mencapai harapan masa depan dengan terus bekerja dan bekerja dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera sebagai cita-cita perjuangan bangsa yang termuat dalam sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, juga sebagai momentum dalam rangka menumbuh kembangkan nilai-nilai persatuan, kepahlawanan, kebangsaan, dan kesejahteraan sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini. Di bawah pasukan-pasukan yang mereka masing-masing dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara. Dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk menghentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah berbuat diri setelah buat. Sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan seluruh jawaban pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini. Tentara Inggris, ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kaum sekalian. Hai tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takut kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekali lagi akan merancang kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat cari kain putih, merah dan putih, maka selama itu kita tidak akan mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara, rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada kita tidak merdeka. Semua yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Wahai rakyat Surabaya,
kita telah mengetahui bahwa tentara-tentara Belanda telah mengirim pamflet-pamflet untuk mengancam kita. Kita harus kobarkan semangat berjuang untuk melawan tentara-tentara Inggris, untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Kita harus kobarkan semangat para pemuda-pemudi Indonesia untuk melawan penjajah Inggris. Ingat, kita memiliki semboyan, merdeka atau mati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.